وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع إخوان الأنبياء والمرسلين جميع الصحابة والتابعين وتابعينهم بإحسان إلى يوم الدين. وصل المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وجه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى مربي رئيس أبي حسن بن أحمد بهر وأبي محمد بن علي بن حسن والحباب خالد أحمد محمد الهندوان أن الله يغني درجة في الجنة ويدعو علينا ببركاته وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا باليومنا هدائنا يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا باليومنا هدائنا يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هدائنا يوم الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala
yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, walaupun sering kita gunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepadanya. Tetap kita bisa melihat, walaupun sering kita lihat yang haram, tetap kita bisa berbicara tidak dibuat bisu oleh Allah. Walaupun sering kita gunakan itu untuk mengejek, menghibah dan sebagainya, tetap kita diberi nafas, tetap kita diberi jantung yang berdetak, tetap udara itu masih bersih, masih bisa kita hirup, tetap matahari itu menyinari daripada rumah-rumah kita, memberikan nikmat yang besar dan banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang sangat tidak bisa dihitung. Dan itu Allah terus memberi kepada kita, walaupun kita balas dengan keburukan-keburukan, dengan pelanggaran-pelanggaran, tapi tetap Allah berikan dikarenakan Allah mengharap, Allah memberi kita kesempatan. Bisa jadi kita bertobat besok dosa, atau minggu depan, atau ini. Tujuannya adalah bagaimana hamba itu sadar bahwasanya dia ada karena Allah, dan hendaknya adanya dia itu digunakan hanya untuk Allah, bukan untuk syahwatnya, bukan untuk keinginan duniawinya, tidak. Dan ini sering kita patrikan di dalam bacaan iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semua sholatku, ibadahku, semua gerak-gerik hidupku, ya, wa mamati dan matiku, lillah, itu hanya untuk Allah, hanya untuk Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang pasrah. Ali. Situ, duduk situ. Ali di situ. Pojok. Sehingga dalam hal ini mendekati daripada bulan Ramadan, ya insya Allah akan kita sambut Ramadan ini, dan semoga semua yang hadir diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, dan disampaikan kepada bulan Ramadan. Sehingga alangkah baiknya sambutan yang terbaik dari seorang hamba untuk menyambut Ramadan adalah dia dengan mempelajari tentang apa itu Ramadan, ibadah yang paling penting di situ, sehingga dia menghadapi Ramadan dalam keadaan berilmu, menghadapi bulan puasa dalam keadaan berilmu, menghadapi bulan zakat, zakat fitrah dalam keadaan memiliki ilmunya. Sehingga dalam hal ini kita untuk pada pertemuan ini mengkaji tentang persiapan Ramadan, yaitu puasa dan segala hal yang berkaitan dengannya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Sehingga dalam hal ini kita kalau melihat ayat tersebut, tuh Allah mulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Artinya yang menjadi tujuan setiap perintah dan setiap larangan adalah yang beriman. Kenapa demikian? Karena yang memerintahkan itu sesuatu yang gaib, yang dijanjikan oleh Allah berupa pahala yang mengerjakannya itu juga gaib. Surga juga gaib. Ancaman dari Allah untuk orang yang meninggalkannya itu juga gaib, dosa.
siksaan juga nggak kelihatan. Karena itulah itu tidak gunanya diperintahkan kepada orang yang nggak beriman. Percuma kita nyuruh orang yang nggak yakin sesuatu yang dia nggak percaya adanya Allah, adanya surga, nggak percuma. Itulah Allah mulai daripada perintah puasa, bahkan hampir semua kewajiban-kewajiban syariat, larangan-larangan syariat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Apa sih beriman itu? Percaya adanya Allah. Percaya adanya surga bagi yang beramal soleh. Apa amal soleh? Puasa, sholat, zakat. Ya, percaya bahwasanya ada siksaan, ada dosa bagi yang meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Nah, ketika sudah kita tahu bahwasanya itu untuk yang beriman, maka kata ulama tafsir di sebagian tafsir di sini menunjukkan kalau ada orang tidak mengindahkan perintah Allah, acuh tak acuh terhadap larangan Allah, maka imannya nggak ada. Karena perintah itu untuk yang beriman. Seakan-akan ketika orang itu disuruh sholat, diam saja. Suruh puasa, nggak mau puasa. Berarti kafir, nggak beriman. Walaupun ya KTP dia Islam. Cuman itu hanya legalitas. Ya seperti itu tidak akan selamat dari neraka selamanya. Dia harus yakin, percaya perintah Allah itu hak. Surga itu hak, benar. Neraka itu hak. Urusan nanti dia malas puasa, malas sholat, itu dia tetap beriman. Nanti akan ada waktunya dia keluar dari neraka kalau belum tobat sampai wafat. Tapi kalau yang nggak percaya sama sekali, walaupun dia ngaku Islam, dianggap Muslim oleh semua yang kenal dia, tetap dia di neraka selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah penting menjaga keimanan itu penting. Kemudian kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Artinya puasa itu bukan syariat yang khusus untuk umat Nabi Muhammad. Ya, sebelum umat Nabi Muhammad juga ada perintah puasa. Tapi ulama mengatakan Ramadan, puasa Ramadan itu khususnya untuk umat Nabi Muhammad. Ya, kalau umat yang lain ada Asyura, ya. Sebutkan Asyura itu termasuk puasa wajib di sebagian umat-umat terdahulu. Ya. Nah, mungkin ada yang puasa ini, puasa itu. Nah, tapi untuk puasa Ramadan ini khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Kenapa? Apa korelasinya atau hubungannya antara puasa dengan takwa? Takwa itu diambil dari kata takut, ya. Bahasa kita takut itu diambil dari bahasa Arab. Takwa, tuqatun itu takut. Tuqah itu ketakwaan. Jadi orang takwa harus takut. Orang bertakwa harus takut. Takut apa? Takut nggak mengerjakan perintah Allah. Takut melanggar aturan Allah. Nah, takut itulah namanya bertakwa. Jadi kalau dibilang orang ini bertakwa, berarti takut. Kalau orangnya nekat, berani nabrak, berarti nggak bertakwa. Nah, di sini dikatakan orang ketika dia berpuasa, puasa itu tidak ada perbuatan. Nggak ada puasa itu sujud, ruku, atau apa, nggak ada. Juga nggak ada bacaan-bacaan wajib, nggak ada. Ya, puasa itu hanya menahan. Artinya apa menahan itu? Nggak mengerjakan. Nggak mengerjakan apa? Sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi kalau dilihat puasa itu ibadah yang nggak ada identiknya. Identiknya apa? Identiknya nggak ada. Dia nggak punya ciri-ciri. Karena dia cuma menahan, meninggalkan. Nah dalam puasa itu kebanyakan
meninggalkan segala hal yang boleh, mubah. Bahkan sebagian yang mubah itu kebutuhan. Makan, kita butuh makan ya. Minum, ya, hubungan dengan pasangan, itu kebutuhan. Tapi sama Allah disuruh kita jangan makan ya. Jangan minum. Padahal ini kebutuhan dan ini mubah. Tapi dilarang, jangan hubungan ya. Di waktu kapan? Waktu tertentu. Itu mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Ya. Nah, kalau seseorang itu dia sudah terbiasa meninggalkan sesuatu yang mubah bahkan kebutuhan. Dia butuh makan, kalau nggak makan lapar, tapi karena perintah Allah, ya apalagi saya harus menahan. Dia dilarang minum padahal haus, tapi perintah Allah. Nah, orang yang sudah terbiasa dirinya meninggalkan perkara yang dia butuhkan, tapi karena perintah Allah, dia takut untuk mengerjakan, dia nggak mau. Maka hati jiwa orang yang seperti itu, kalau sudah 30 hari, akan tertanam di hatinya. Saja bisa meninggalkan yang mubah, masa nggak bisa meninggalkan yang haram? Apakah saya bisa mati kalau nggak ngomongin orang? Apakah saya bisa kurus kering gara-gara nggak melihat haram? Apakah saya bisa bisa bangkrut kalau nggak riba? Ya, maka muncul di hatinya, dia ini bisa meninggalkan perkara yang mubah, bahkan kebutuhan dia, padahal itu Allah larang. Allah larang, dia nurut. Tapi mengapa perkara yang dia nggak ada kebutuhan di situ, padahal Allah larang jelas-jelas, dia nggak bisa meninggalkan? Bagaimana? Maka hatinya itu, jiwanya akan mencaci dirinya sendiri. Kamu tuh kayak apa? Perkara yang butuh bisa ditinggalkan, makan, minum. Tapi perkara yang engkau nggak butuh, kenapa nggak belum bisa meninggalkan? Lihat haram, ngomong kotor, mendengar sesuatu yang dilarang, itu kan kamu nggak sampai meninggal kalau nggak seperti itu. Itu dilarang, kenapa nggak bisa? Muncul, naik ke level nafsul lawwamah. Awal nafsul amarah bisu, nafsu yang sering nyuruh kepada keburukan. Ya, setelah diuji dengan satu bulan untuk dia meninggalkan yang halal itu karena perintah Allah, maka naik levelnya itu kepada nafsu lawwamah. Itu nafsu yang mencaci dirinya sendiri karena masih belum bisa meninggalkan yang haram. Dan ini bentuk la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Sehingga kata ulama mengatakan ciri puasa yang diterima, sebagaimana ada istilah haji mabrur, ada istilah shaum mabrur, puasa yang mabrur. Cirinya apa? Cirinya setelah Ramadan dia tambah baik, akhlaknya tambah baik, ibadahnya tambah menahan dari maksiat, tambah rasa malunya dan sebagainya. Itu tanda. Dan dialah yang berhak untuk merayakan hari kemenangan. Ya, hari kemenangan. Kenapa? Karena dia sudah menang melawan nafsu. 30 hari, nggak tahu ya sisanya 30 hari nggak tahu. Yang penting 30 hari menang. Tapi urusan yang 30, 11 bulan selanjutnya menang apa enggak? Tergantung dari Ramadannya 30 hari. Ketika orang 30 hari bisa benar-benar mengalahkan nafsunya, maka Allah akan beri dia taufik 11 bulan ke depan itu Allah akan jaga. Ya, sesuai di dalam sabda Nabi, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah pada sesuatu yang kamu mampu. Ya, jagalah syariat Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjaga engkau pada perkara yang engkau nggak bisa. Allah jaga itu. Ketika kita menjaga sesuai kemampuan kita, maka ketika itu di luar kemampuan, Allah yang menjaga kita. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, termasuk sesuatu itu apa? Kita digoda setan, Allah jadi penjagaan. Dengan syarat kita berusaha menjaga yang kita bisa.
Nah, ini yang dimaksud fadilah daripada hikmah puasa itu di situ. Ya, jadi melatih 1 bulan kita ini betul-betul meninggalkan apa yang dilarang. Karena itulah orang kalau dia puasanya kuat meninggalkan yang halal, tapi nggak bisa meninggalkan yang haram, puasanya sia-sia. Karena itulah dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bi, falaysa lillahi an yada'a ta'amah wa syarabah." Barang siapa yang belum bisa meninggalkan ucapan kotor, ngejek-ngejek, debat, ya, dan dia bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka Allah nggak punya hajat untuk dia meninggalkan makan minumnya. Artinya Allah nggak butuh. Ngapain kamu meninggalkan makan minum yang itu halal, sementara yang haram kamu kerjakan juga? Apa fungsinya? Aku wajibkan engkau untuk meninggalkan yang halal, biar engkau lebih kuat meninggalkan yang haram. Ini malah halal bisa kuat, tapi yang haram tetap diembat. Dia nggak makan kuat, nggak minum kuat, ini nonton juga. Gibah juga. Kadang-kadang JJS jalan-jalan sore, cuci mata, Ustaz. Mau komat, tahan 1 jam aja, 1 jam. Kurang sejam lagi ada, nggak kuat dia, nyari takjil, nyari takjil. Aduh, repot lagi. Ini mending dia ini di rumah, guys. Tapi subhanallah ya, kalau sudah dekat maghrib, acara-acara televisi itu nggak kayak dulu. Dulu itu banyak acara-acara kuis Islami. Dulu, zaman saya SD itu, saya sering lihat acara-acara kuis Islami, cerdas cermat. Kadang-kadang film-film apa sinetron yang Islami, benar-benar Islami. Ya. Kalau sahur itu rata-rata ada pengajian, TV TPI pengajian, TVRI pengajian, SCTV pengajian. Itu yang kita hafal ya, TV dulu ya. Itu pengajian. Tapi sekarang lawakan semua. Kita sahur suruh ngakak, mau mau maghrib ngakak lagi. Ya, belum yang nggak pakai jilbab yang gini. Untuk apa? Itu ngerusak daripada kualitas puasa kita. Sudah nahan nih. Dekat injury time gagal kita. Kita sudah kuat nahan. Bahkan sampai kata ulama, ada kalanya tidur itu lebih baik daripada bangun. Ketika bangun Anda maksiat. Ini kalau saya bangun Ustaz, mau nggak mau cari Instagram, apa mau nggak mau itu sudah pasti, tidur lebih baik. Dan ini betul, dalam suatu hadis Nabi pernah bersabda, akan datang suatu masa di mana di masa itu paling baiknya amal orang di masa itu adalah tidur. Paling baiknya amal. Sebab kenapa? Yang lain maksiat, tidur itu yang baik. Jadi di amal dia itu 1 hari itu mulai subuh sampai tidur itu yang terbaik. Yang lainnya maksiat terus. Paling afdolnya amal tidur. Ya, jadi ucapan muadzin itu as-salatu khairun minan naum. Ya, itu ada kalanya naum lebih baik. Ya, tapi bukan dari sholat ya. Ya, sholat jelas penting. Artinya adanya tidur itu sebagai penyelamat kita dari maksiat. Karena itulah ada kalanya tidur seseorang itu berpahala ketika dia berniat agar gak maksiat dengan matanya, pendengarannya, lidahnya. Itu dengan tidur enak sudah, tenang ya. Ya. Nah, kemudian apa namanya? Banyak juga hadis-hadis yang membahas yang Nabi mengisyaratkan bahwasanya inti puasa itu bukan cuma meninggalkan yang mubah, tapi meninggalkan yang haram, itu yang paling penting. Ya. Sehingga disebutkan Nabi SAW bersabda, apa itu disebutkan? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan, artinya keimanan di sini tahu ini perintah Allah, tahu ini adalah sesuatu yang Allah wajibkan, beriman akan ada pahala di situ.
Wahtisaban, ihtisab di sini artinya ikhlas. Ya, bukan dia berpuasa depan orang di sendirian lain. Ya, maka yang seperti ini ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Bahkan dalam hadis yang lain bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamih ila al-ju' wal 'atash. Tidak berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia nggak dapat dari puasanya kecuali haus dan lapar. Pahala nggak ada. Kenapa? Karena dia hanya meninggalkan yang halal, nggak bisa meninggalkan yang haram. Ini paling yang sering kadang-kadang ya, ibu-ibu dan nenek, ya, masak tapi sambil ngobrolin orang. Ya, mulai sebelum asar ada yang motong ini, motong itu hanya untuk berbuka. Kalau sudah sama anaknya yang perempuan atau sama siapa, ada yang diobrolin. Tetangga situ kena semua. Sampai mau maghrib satu RW selesai sudah. Absen hatam. Ya, besok RW selanjutnya. Ini yang seperti ini apa gunanya? Ya, kalau memang dia ingin ngerti pahala puasa itu besar, maka dia sibukkan dirinya dengan ibadah. Ya, banyak orang persiapan Ramadan itu persiapan macam-macam. Makanlah inilah. Padahal yang perlu dipersiapkan itu adalah bagaimana kita bisa membaca Quran kita. Yang gak pernah tahajud atau jarang, Ramadan pasti bangun sebelum subuh. Pasti bangun. Untuk apa? Sahur. Itu cuma pancingan, satu pancingan. Intinya Anda bisa bangun sebelum subuh, tahajud. Ayo, yang gak pernah tahajud. Itu Allah ingin kita ini selama Ramadan itu sempurna. Sampai dipancing ya, sudah ada sahur, biar tahajud. Coba gak ada sahur, gak bangun sampai subuh. Tapi karena ada sahur, ada makan, tidak apa-apa. Bahkan Nabi bersabda, tasaharu, sahurlah kalian. Fa inna fis sahur barokah, karena di dalam makan sahur ada keberkahan, Tapi intinya apa? Itu waktu munajat. Waktu sahar itu waktu munajat. Dalam qasidah disebutkan waktu sahar bih yatibul hal li ahli sofa wa bih yajudul ali bil fadli li ahli wafa. Waktu sahar itu ya, pada waktu itu orang yang hati bersih menjadi tenang hatinya, menjadi gembira. Ya. Kenapa? Karena kucuran rahmat Allah sangat besar di waktu itu. Wabih yajudul ali, dan di waktu itu juga al-ali, Allah yang maha tinggi, yajud, berderma banyak. Ya, bil fadli, dengan anugerah li ahli wafa, untuk orang yang bangun di malam itu. Kamil sakimin biha. Ya, berapa banyak orang yang sakit, ketika sakit, maksudnya sakit penyakit hati, ya, itu bangun di malam tersebut, ya, maka dia dapat syifa, kesembuhan dari Allah Ta'ala. Ya, yang sakitnya ini kasih semua. Wa kam bihi ittasal, berapa banyak yang waktu itu bangun di waktu sahar, ittasal bil Mustafa, dia bisa nyambung dengan al-Mustafa Nabi Muhammad. Ya, sampai-sampai di dalam Al-Quran disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun kanu qalila minal laili ma yahjaun. Mereka itu sedikit sekali tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka istighfar. Ini orang soleh. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, wa ibadur rahman, ciri-ciri hamba Allah yang benar-benar hamba Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang mereka ini berjalan di bumi Allah hauna, dalam keadaan tenang. Apa tenang? Tidak bikin masalah dengan makhluk, tidak bikin dengki, tidak ini, enggak ada masalah dengan orang lain. Hauna. Demikian hauna di sebagian riwayat mutawadhi'in, tawadhu, enggak sombong. Ya. Wa idza khatabahul jahiluna qalu salama, dan jika mereka didebat, diejek orang-orang yang jahil, qalu salama, mereka mengucapkan sesuatu yang menyelamatkan diri mereka. Apa dia enggak jawab atau kasih nasihat
atau doakan mereka dengan kebaikan, salamah. Kemudian walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Dan ciri-ciri orang-orang hamba Ar-Rahman yang benar-benar alladzina yabituna li rabbihim, yang mereka di malam hari sujud kepada Allah wa qiyamah, dan sebanyak berdiri pada salat sujud wa qiyamah. Sambil baca apa? Yang sering mereka baca di waktu sujudnya habis salat apa? Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, palingkan dari kami azab neraka. Mereka nggak minta macam-macam. Yang penting nggak masuk neraka. Intinya kebahagiaan akhirat itu adalah Anda nggak masuk neraka, itu aja. Ada kalanya soal itu minta surga, tapi ketika ada dosa belum diampuni, dia neraka dulu, diberesin dulu, baru ke surga. Tapi kalau Anda minta selamat dari neraka, pasti masuk surga langsung tanpa mampir. Itu doanya orang soleh. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghurama. Ya Allah, palingkanlah kami dari kami azab neraka. Karena azab neraka itu ngejar terus, ghurama. Ngejar terus, menjadi kesumpekan tersendiri. Sumpeknya orang-orang ahlullah bukan sumpek disumpahkan apa. Bukan sumpek ini duit masih tipis nih dompet. Kayak apa dapat duit, enggak sumpek itu. Yang sumpek apa? Masuk neraka pada nanti habis meninggal. Itu di akhirat masuk neraka pada saya ya. Karena cuma 2 tempat di akhirat, enggak surga neraka. Sumpeknya mereka tuh di situ aja. Kenapa? Kalau sudah Anda sumpek perkara yang besar, yang kecil enggak kepikiran lagi. Orang kalau dia ya punya anak kritis masuk IGD, lagi dioperasi, dia nggak mikir lagi makan siang belum, dia nggak mikir lagi ya pemakan siang, ya apa itu anak belum dijemput, dia nggak mikir, ini dulu beresin, karena yang paling besar. Cuman kebanyakan kita ya yang paling besar kita lalai, justru yang mikirkan yang kecil ini ya, tabungan tinggal dikit lah ya, kemudian ini berat badan bertambah, itu yang dipikirin. Urusan dosa gak dipikirin, dia gampang saja dosa. Padahal itu yang harusnya Anda sumpah. Itu yang harusnya kita sumpah. Ngapain mikir yang kecil-kecil? Disebutkan orang kalau dia disibukkan dengan akhirat, maka dia nggak akan bingung urusan dunia. Orang kalau disibukkan urusan akhirat, dia nggak akan bingung urusan dunia. Kenapa? Ada yang lebih penting daripada dunia kecil ini. Sehingga ahlullah itu kadang-kadang untuk makan besok nggak ada, kayak ngutang sudah, nggak ada duit, nggak ada ngutang aja selesai. Bukan bingung apa ini seminggu, ini ada duit cuma untuk seminggu ini loh, sudah cukup itu. Ini kadang-kadang seperti Siti Aisyah ketika setelah wafatnya Rasulullah SAW dapat hadiah duit dari Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu disebutkan 20.000 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas, 8 juta. Kalikan 20.000 itu berapa? Nah, bisa berapa M, 100 M mungkin berapa. Itu beliau setelah dapat itu hadiah, syukur, terima kasih. Bilang ke pembantunya, umumkan ke orang-orang yang mau duit datang. Umumkan ke orang-orang yang mau duit datang, umumkan keliling. Yang mau duit datang ke Ummi Siti Aisyah, umur-umur untuk berapa? Sekian. Sampai habis asar selesai, habis duitnya. Asar selesai. Tanya pembantunya. Beliau tanya ke pembantunya, ini kita maghrib ini berbuka apa? Nggak ada Siti Aisyah. Ya sudah, ngutang aja. Coba kamu tadi bilang kalau nggak ada, tadi sisakan 1 dinar untuk berbuka. Kamu nggak bilang, ya sudah ngutang kita. Untuk berbuka masih ngutang. Ya Allah, ini yang imannya ini loh, yang mahal Pak. Yang mahal itu kita nggak punya. Mama, kita belum punya iman seperti itu. Kita masih khawatir tahun depan duit ada apa enggak. Kita masih mikir tahun depan ya apa ya anak ya. Ya Allah, ini mereka untuk berbuka aja nggak mikir. Gak ada duit, utang, selesai urusan. Yang kadang kita kalau membaca pentingnya kita membaca biografi Nabi,
biografi sahabat agar kita tahu betapa jauhnya kita dengan orang dulu. Ya pantas para sahabat itu termasuk umat Nabi yang paling cepat masuk surga setelah para nabi. Wajar kayak gitu. Kalau kita terakhir, ya wajar. Jadi jangan minta, Allah biori hisab, tanpa hisab masuk surga lu. Amal Anda kayak apa? Sesuaikanlah kalau minta itu. Kalau kita sesuaikan, ya Allah surga Firdaus. Tahajudnya harus surga Firdaus. Sesuaikan. Isinya kata orang sekarang itu tahu dirilah, ya tahu diri. Kayak gini minta yang mulu-mulu, sesuaikan dulu. Dari situ kita ini bisa ada rasa malu pada Allah, malu. Minta terlalu tinggi amal itu kayak gini ya. Nah kemudian untuk puasa disebutkan selanjutnya ayyaman ma'dudat, di hari-hari tertentu. Ma'dudat ini sedikit gak banyak, hanya 30 hari dalam setahun. Ya, silanya itu 1/12. Hanya 1/12 daripada 1 tahun umur kita. Dari dalam hal ini dijelaskan kapan 1 bulan itu, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Itu bulan Ramadan yang diturunkan di bulannya Al-Qur'an. Disebutkan oleh para ulama dalam firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan dari kalian yang menyaksikan bulan, maka hendaknya dia puasa. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah wajib bagi orang yang melihat hilal. Kapan hilal dilihat? Itu paling cepat sore tanggal 29 Sya'ban. Ya, 29 Sya'ban sore sebelum maghrib itu hilal. Kalau kelihatan berarti Sya'bannya cuma 29. Ya, dan besok wajib puasa. Kalau nggak kelihatan hilal, maka bulan Sya'ban sempurna 30 hari. Tanggal setelah 30 nggak ada 31. Nggak ada 31. Ini perbedaan Masehi dan Hijriah. Kalau Masehi ada 31, 30, 29, 28. Tapi kalau Hijriah itu kalau nggak 30, 29. Ini sabda asyaru hakada wa hakada wa hakada. Bulan itu ada kali 3 bulan itu 29. Ya, sehingga dalam hal ini kalau seandainya malam 30 nggak kelihatan, itu 29 sore atau malam 30 nggak kelihatan, maka bulan disempurnakan 30 hari. Dalam hadis yang lebih spesifik lagi, Nabi SAW bersabda, sumu li ru'yati, puasalah kalian dengan patokan ru'yatul hilal. Wa aftiru, dan berhentilah puasa, artinya tentukan awal Syawal, bi ru'yati, dengan patokan ru'yatul hilal. Fa in ghumma 'alaikum, kalau ada mendung menutupi bulan, enggak kelihatan, fa akmilul iddata 30, sempurnakanlah bilangan bulan itu menjadi 30. Dan ini wajib di 2 bulan. Apa itu? Ramadan dan Syawal. Yang lainnya sunnah. Yang 2 ini wajib. Kalau yang lainnya Muharram, Shafar itu sunnah, karena nggak ada kaitannya dengan ibadah. Tapi kalau 2 ini wajib. Kamu bisa Ustaz? Iya. Karena sebelum Ramadan, 1 hari sebelum Ramadan haram puasa. Wajib Anda makan minum. 1 Ramadan haram makan minum, wajib puasa. Ini kalau tidak ditentukan, bisa berdosa orang puasa dan bisa berdosa orang makan. Sama kayak Ramadan ke Syawal. Ya, kalau 30 Ramadan itu aslinya 1 Syawal, dosa yang berpuasa. 1 Syawal berpuasa, termasuk puasa yang haram 1 Syawal. Dan kalau itu aslinya 30 Ramadan, tapi dibilang 1 Syawal, dosa yang gak berpuasa. Karena dia
nggak makan minum di waktu Ramadan dosa. Nah, karena kaitannya dengan dosa atau dosa, maka wajib ditentukan. Tentukannya pakai apa? Ru'yatul hilal, melihat hilal. Adapun yang di kalender, ya, kalender itu sampai tahun 2100 tetap ada itu. Tetap ada. Itu cuman praduga sementara. Sementara ini secara hisab tanggal sekian. Sementara. Tapi nggak bisa dipatokan. Hitungan sementara itu nggak bisa dipegangan. Pegangannya harus ru'yah. Dan ini kata ulama nggak ada hilaf. Siapa yang bisa, yang berani berbeda dengan hadis dan Quran? Siapa yang berani? Gak ada yang berani, ya gak ada yang berani. Adapun tentukan dulu, tapi masih sementara nggak apa-apa. Tapi kalau memastikan, saya pastikan tanggal sekian nggak boleh. Umur aja belum kelihatan. Karena itulah wajib ada sidang isbat, sidang menetapkan ini besok Ramadan apa masih 30 Sya'ban, itu wajib. Dan jadi seperti ini nggak sembarangan. Harus ada perwakilan yang melihat hilal. Baru mereka ini lapor. Yang lihat pun itu harus orang yang adil. Disebutkan syarat ru'yah hilal itu harus 2 orang laki-laki yang adil. Apa arti adil? Gak pernah dosa besar. Artinya apa? Harus seorang yang soleh. Ya secara dohir ya, kita nggak tahu tersembunyi. Secara dohir dia soleh, nggak pernah dosa besar dan sedikit dosa kecil. Itu hanya ditetapkan 2 orang di beberapa titik yang kemungkinan bisa lihat hilal dengan mata telanjang. Kalau sudah 2 orang aja melihat, terus lapor ke pemimpin tertinggi presiden. Di antara ini perwakilannya Menteri Agama. Dan dia bersumpah, ya Allah saya sudah melihat bersaksi dua-duanya. Maka kemudian ditetapkan ketok palu, semua Indonesia wajib puasa. Tapi kalau yang orang fasik ya apa Ustaz? Yang lihat menjudi. Ya orang biasa lihat hilal. Makanya seperti ini untuk dia wajib. Tapi yang lain nggak wajib. Yang lain nggak wajib. Kalau dia wajib karena dia lihat. Siapa yang lihat, siapapun itu, mau perempuan kah? Tadi kan dibilang 2 laki-laki, mau perempuan kah? Kalau sudah lihat hilal wajib puasa. Pertanyaannya, apakah orang lain wajib ngikutin dia? Nah ini dilihat. Kalau seandainya dia ini orang yang terpercaya, adil ini nggak pernah dosa besar, ya. Dan ucapan dia itu nggak pernah bohong. Selama ini nggak pernah kita dengar dia bohong. Maka wajib untuk yang mempercayai dia dan sampai kabar itu ke dia untuk ikut. Ya, untuk ikut. Yang kenal dia ya, kenal. Kalau nggak kenal itu siapa? Kata orang sana ustaz, saya kata orang sana ustaz. Saya nggak tahu dia kayak apa pribadinya, nggak wajib ikut, nggak wajib. Tapi kalau dia lapor kepada pemerintah menetapkan wajib semuanya ikut. Ini loh pentingnya ru'yah di situ. Dan ru'yah setiap daerah nggak bisa sama. Artinya gini. Kalau ada seseorang di belahan bumi yang lain, di Afrika kelihatan Ustaz hilal, apakah wajib Indonesia ngikut? Tidak. Karena setiap matlab beda-beda. Ya. Ini sering kadang-kadang kita banyak pahamnya itu kalau di Saudi Arafah berarti di sini wajib puasa Arafah. Tidak. Enggak wajib. Kenapa? Matlabnya beda. Itu pasti matlab itu terbitnya matahari beda. Otomatis terbitnya bulan juga beda. Karena beda, nggak bisa disamakan. Ya, nggak bisa disamakan. Puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Dzulhijjah di tempat Anda, bukan tempat sana. Yang sana sudah 9 Dzulhijjah, sudah puasa wukuf Arafah. Dari sini masih 8 Dzulhijjah. Ya berarti besok Arafah kita, bukan sekarang. Tidak bisa dipaksakan, ya kan? Ini penting.
Nah, karena kalau kita menjadikan satu dunia itu ngikutin satu, nggak bisa, Pak. Berapa banyak di sini masih zuhur, di sana tengah malam, bedanya 12 jam, banyak. Terus kayak apa tentukannya gitu. Nah, ini yang penting. Ada lagi yang negara itu masa siangnya sangat sedikit, lebih banyak malamnya. Daerah dekat kutub itu rata-rata siangnya nggak banyak, 3 jam, 4 jam. Enak puasa ke situ, enak. Enak betul puasa ke situ, ya. Makannya 20 jam, 4 jam berpuasa. Gemuk sampai Ramadan situ. Gemuk betul, ya. Nah, tapi yang seperti itu ya hanya berapa tempat. Ya, sehingga dalam hal ini penting untuk kita ketahui patokan seseorang itu untuk berpuasa dengan ru'yatul hilal. Dan patokan 1 Syawal ru'yatul hilal. Cuman para ulama salaf mengatakan kalau urusan menentukan 1 Syawal, 1 Ramadan, ikuti pemerintah. Ikuti pemerintah. Walaupun dolim, pemerintah sering korupsi teman-teman. Ya, kalau kita cowok nggak ada korupsi ya. Nggak kelihatan kayaknya. Intinya yang penting walaupun dia dolim, tetap ikut pemerintah urusan menentukan kapan Ramadan, kapan Syawal. Ikut pemerintah. Para salaf tidak pernah ada inisiatif bikin sendiri. Ikut pemerintah. Kenapa? Demi persatuan. Ya. Insya Allah kita lanjutkan. Mungkin untuk yang ini perlu dicatat ya. Jadi untuk Syawal kita lanjutkan baru. Ya, untuk masalah hadas itu kita lanjutkan. Karena ini waktu kita mungkin 5 pertemuan atau 6 pertemuan lagi kita habiskan tentang puasa, ya, kemudian taraweh kah atau fitrah, yang penting masuk Ramadan kita dalam keadaan sudah ngerti. Ya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan. Paham semua tuh ya. Fadil habibina syafi'ina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina, rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, ورزقنا كل حلالا دائما وأخينا أنبياء علما نحظى بالخير فكل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وخير بالرضا منك العيون، وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.